Parubaya yang sedang kita alami. Tapi jangan khawatir, kami hadir untuk membantu Anda semua untuk menemukan kembali jati diri Anda dalam dengan konsep memperbaiki self concept clarity. Thank you Kak Zi. Oke, thank you Kak Farida. Tentunya nggak afdol ya kalau dua-duanya nggak kenalan gitu ya. Tadi kalau misalnya sudah berkenalan dengan Kak Farida yang merupakan seorang coach juga gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sebagian besar sudah kenal dengan saya. Nama saya Sipora. Biasa orang panggil saya Kazi, jarang dipanggil Coach Z, cuman lebih sukanya Kazi, Kakak Z gitu ya, supaya mereka bisa lebih akrab kayak gitu. Saya juga seorang life intuitive leadership coach. Dulunya bergeraknya pertamanya sebagai business coach, tapi ternyata di dalam satu bisnis ada kehidupan di dalam bisnis itu yang perlu kita upgrade, kita develop gitu ya. Jadi makanya seperti itu. Nah, malam ini sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa teman sharing saya dan Kak Farida, juga ada sebenarnya partner saya yang lain adalah Kak Devita, terus nanti ada beberapa orang lagi juga yang kerjasama dengan kita. Tapi malam ini khusus kita akan men-sharingkan gitu ya Kak Farida ya, benar ya? Yeah. Men-sharingkan tentang the lady movement ini. Nah, dalam webinar ini kita akan menjelaskan tentang menemukan kembali diri Anda, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup melalui self concept clarity. Nah, untuk menyingkat waktu, Kak Farida akan memulai menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan self concept clarity atau menemukan kembali diri Anda. Jadi, sekali lagi buat teman-teman ya semua, jika ada pertanyaan silakan share di chat box dahulu ya. Kak Farida dan saya akan menjelaskan materinya, dan di akhir penjelasan materinya nggak terlalu lama kita akan mulai kayak group discussion gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dan kita akan menjawab semua yang ada di chat gitu ya, kira-kira seperti itu ya Kak Farida ya. Oke, so kalau gitu kalau teman-teman siap memulainya silakan tulis di chat box angka 1. Silakan yuk. Sambil saya siapkan next slide-nya. Oke, silakan Kak Farida, main materi malam ini itu apa nih gitu ya, supaya kita bisa seru nih malam ini. Kita mau materi utamanya tentang apa nih Kak Farida? Silakan Kak Farida. Oke, thank you Kak Zi atas waktunya. Oke, teman-teman, malam ini kita akan belajar bersama tentang dalam webinar ini kita membahas pentingnya memiliki self concept clarity dan bagaimana cara meningkatkannya. Kita juga akan membagikan tips dan tips praktis yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari untuk meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Nah, materi yang pertama, kenapa? Why? Mengapa self clarity penting? Dan apa itu self clarity dan bagaimana mengaplikasikannya? Next, Kak Zi. Oke, wait sebentar, kursornya berlari. Oke, silakan. Kenapa self clarity itu penting? Apa sindrom Parubaya? Mengapa self clarity itu penting untuk kita pelajari untuk malam ini? Next, Kak. Sindrom krisis Parubaya. Ya, biasanya sindrom Parubaya ini terjadi pada usia transisi ya, dan di usia yang seorang wanita yang terjadi pada usia 40 hingga bisa 60 tahun. Itu biasa karena dia ada pengalaman gejala-gejala fisik yang biasanya dialami wanita, yang termasuk hot flush, kelelahan, sakit kepala, insomnia, dan peningkatan berat badan. Intinya lebih ke perubahan fisik dan fisiologis biasanya yang terjadi pada wanita parubaya. Gejala-gejala emosional yang biasanya dialami oleh wanita parubaya termasuk kecemasan, depresi, perubahan mood, penurunan motivasi, dan penurunan kepercayaan diri. Oke, thanks Kak Zi. Mengapa self clarity itu penting? 1, kebahagiaan dan kepuasan hidup gitu. Karena self clarity itu ketika kita mempunyai self clarity yang tinggi itu akan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Dan yang kedua, akan memperbaiki hubungan interpersonal. Kenapa? Ketika kita mempunyai self clarity yang tinggi dan itu akan berdampak positif pada diri seorang wanita tersebut, sehingga itu bisa meningkatkan hubungan interpersonal itu akan lebih baik karena dia sudah memahami gimana dirinya dan memahami orang lain juga dan dia bisa menghargai dirinya sendiri.
Dan yang ketiga, perform profesional. Perform profesional itu jelas pasti ketika kita mempunyai self-esteem yang tinggi, itu akan mempengaruhi tentang karena kita udah menemukan rasa percaya diri kita dan kita tahu siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, sehingga itu akan meningkatkan dan kita tahu kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, dan itu akan berpengaruh ke perform profesional kita dan itu akan meningkatkan kinerja kita pada kegiatan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir tentang kesehatan mental. Ini ketutup, sorry. Ya, itu otomatis jelas akan berpengaruh banget tentang kesehatan mental ketika kita mempunyai self-harmony yang tinggi, itu akan berpengaruh kesehatan mental, yaitu akan mengurangi gejala depresi, anxiety, dan rasa-rasa cemas dan overthinking gitu. Otomatis dia akan meningkatkan imun tubuh kita dan akan menurunkan penyakit seperti kardiovaskuler dan lain sebagainya. Nih Kak Zi. Apa buktinya? Nah, di sini kita mengetahui self-clarity itu tidak asal bicara karena kita telah melakukan mencari sumbernya, yaitu apa buktinya wanita paruh baya dengan self-concept clarity tinggi memiliki kebahagiaan dan sumber kesehatan mental yang lebih baik. Ini berasal dari sumber Universitas Michigan. Wanita paruh baya dengan self-concept clarity tinggi cenderung mampu mengatasi perubahan dan tekanan hidup. Ini sumbernya dari International Journal of Psychology dan Behavioral Science. Apa sih self-clarity dan faktor apa aja mempengaruhi dan dampak dari self-clarity? Nah, apa itu self-clarity? Definisi self-clarity adalah tingkat pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri yang terorganisir secara stabil dan konsisten. Nah, konsep ini tuh banyak mencakup seperti karakteristik, nilai-nilai hidup, dan tujuan hidup, dan hubungan sosial. Ketika kita mempunyai self-clarity yang baik, otomatis si wanita itu bisa memahami dan bisa mengevaluasi atau menavigasi perasaannya, emosinya, dan pengalaman pribadi dengan cara yang jelas dan konsisten. Jadi intinya ketika kita punya self-clarity yang baik, seseorang itu bisa mengenal dirinya, siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menuju ke tujuan hidup ke depannya. Seperti itu. Next, Kak Zin. Self-clarity seperti melukis, kita harus tahu apa yang akan kita lukis. Seperti apa rupanya, seperti apa rasanya, dan apa tujuannya. Intinya, self-clarity itu bagaimana kita seperti mengumpulkan potongan-potongan puzzle. Contohnya ya, seperti mengumpulkan puzzle tentang gambaran-gambaran diri kita. Kalau kita bisa menyusunnya dengan baik dan benar, kita akan mendapatkan diri kita, gambaran diri kita seutuhnya yang benar. Tapi ketika kita mengumpulkan potongan-potongan puzzle itu dengan tidak jelas dan ada satu hal yang hilang, otomatis kita tidak akan mendapatkan gambaran diri kita yang jelas dan akan sulit untuk memahaminya siapa diri kita sebenarnya. Next, Kak Zi. Oke, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi self-clarity di sini? Yang pertama biasanya adalah faktor masa lalu. Biasanya faktor-faktor masa lalu itu meliputi kayak ada perasaan kegagalan di masa lalu, dia itu ada perasaan yang kecemasan di masa lalu dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang negatif dan otomatis itu sangat berpengaruh kepada self-clarity seseorang dan biasanya itu akan berdampak dengan timbulnya rasa tidak percaya diri dan dia akan tidak tahu siapa dirinya sendiri dan dia akan bingung siapa sih sebenarnya dirinya itu gitu. Dan yang kedua, lingkungan sosial. Biasanya lingkungan sosial ini bisa mencakup teman, ataupun keluarga, ataupun di sosial media. Ketika kita berada di keluarga yang kritis, ataupun berada di teman-teman yang memang suka membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu akan berdampak sekali ke pandang diri seseorang. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Otomatis, self-clarity ini akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang ketika kita punya rasa cemas dan rasa anxiety, intinya kayak rasa anxiety dan rasa bingung seperti itu. Jika kita nggak diterapi dengan baik, tidak diobati dengan baik, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita.
Intinya akhirnya dia akan timbul rasa tidak berharga, rasa tidak percaya diri, rasa tidak mempunyai nilai dalam hidupnya. Gitu. Dan terakhir kondisi fisik, otomatis akan berpengaruh kondisi fisik, gitu kan. Ketika kondisi fisiknya tidak teratasi, itu akan berpengaruh kepada kecemasan dan anxiety dan akan berdampak terhadap pandang dirinya sendiri. Next, Kak Aziz. Dampak self-clarity. Apa sih dampaknya? Otomatis ada dampaknya. Itu dapat membantu mengurangi gejala-gejala kecemasan dan depresi pada wanita separuh baya, serta membuat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan hidup yang akan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal pada wanita separuh baya dan membuat mereka merasa lebih bahagia dan terhubung dengan orang-orang yang di sekitarnya. Ketika mereka intinya dia akan lebih positif, akan lebih percaya diri, akhirnya itu akan berpengaruh ke sosial dunia luar dan dia akan lebih terbuka dengan dunia luar dan dia bisa jujur pada dirinya sendiri dan dia bisa saling menghargai dirinya, menghargai orang lain maupun bisa menghargai dirinya sendiri dan membantu Chris Parubaya menemukan tujuan hidup yang lebih jelas dan memotivasi mereka untuk mencapainya serta membuat mereka merasa lebih puas dan bahagia dengan hidup mereka. Meningkatkan kesehatan fisik pada wanita Chris Parubaya merupakan seperti peningkatan fungsi sistem kekebalan tubuh dan bisa meredakan kayak penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovaskuler dan penyakit lainnya. Next, Kak Zi. How. Nah, ini bagian how bagaimana kita mendapati self-clarity itu, aku serahkan lanjutin ke Kak Zi. Silakan Kak Zi. Thank you Kak Farida. Oke, buat Kak Farida silahkan kasih tepuk tangan dulu. Kalau sebelum tadi kan why-nya sudah, terus apa itu self-clarity, semuanya udah jelas ya. Tadi dijelaskan dengan sangat clear oleh Kak Farida. Kalau sudah tahu itu apa dan mengapa kita itu sebagai para wanita, meskipun mungkin kita belum masuk ke usia di paruh baya, kenapa sih kita perlu kita perlu belajar tentang yang namanya self concept clarity ini gitu ya. Kenapa kita perlu belajar nih mengenali kejelasan konsep tentang diri kita sendiri gitu. Nah, tentunya seperti tadi sudah disampaikan melalui beberapa teori atau yang artikel kita temukan dan kita juga ini ternyata kalau lihat sekarang ini krisis paruh baya itu bukan dimulai dari ya gitu, sudah mulai dari umur 30 ini para wanita dengan situasi dunia yang seperti sekarang, pandemi kemarin, apa segala macam, di umur 30 itu mulai ada yang namanya krisis midlife gitu ya untuk wanita gitu. Mulai ada kecemasan, mulai ada kekhawatiran. Kenapa? Karena mungkin kita tidak terkoneksi satu sama lain gitu ya. Kadang-kadang para wanita ini mungkin juga dengan kesibukannya kita atau apalagi kemarin sempat di pandemik itu seperti terisolasi ya satu sama lain sehingga mungkin akan menimbulkan krisis ini bergeser dari usia 40-an ke usia 35 gitu. Nah, bagaimana self concept clarity ini bisa membantu kita itu yang terpenting. Kalau tadi sudah dijelaskan mengapanya, pentingnya, terus itu apa self clarity atau kejelasan diri tentang diri kita, konsep diri kita apa segala macam, maka bagaimana sih gitu supaya kita bisa tahu tentang self clarity kita, bagaimana konsep-konsepnya gitu. Bagaimana kita akan mengenali diri kita sendiri supaya kita ini tidak masuk ke dalam krisis tersebut gitu. Makanya webinar ini kita khususkan untuk para wanita. Kenapa? Para wanita ini adalah penopang para pria gitu. Ya, kalau wanitanya kuat, maka para prianya bisa lebih fokus dan lebih sukses gitu ya. Di balik satu pria sukses biasanya ada wanita tangguh di belakangnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana nih gitu self concept clarity ini bisa membuat kita ya terlepas dari semua kalau kita ngomong masa lalu kita atau apa sehingga kita bisa move ya kalau kita ngomong move forward gitu. Nah, jadi tindakan atau jembatan antara impian dan kenyataan itu yang akan membuat kita lebih jelas. Clarity itu tentang kejelasan gitu ya. Yang paling penting adalah tindakan.
tindakannya seperti apa yang menjadi jembatan antara impian dan kenyataan, ya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ini. How-nya itu segampang terlihat seperti ini, tapi tidak semudah untuk dilakukan. Kita butuh pertolongan, ya kalau kita ngomong kita butuh pertolongan dari orang lain untuk bisa melakukan langkah-langkah ini, gitu ya. Jadi kalau Kak Farida selalu bilang kita aware dulu, kita sadar dulu gitu ya, bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang memang harus kita develop, harus kita perbaiki, atau harus kita lakukan sesuatu gitu ya. Jadi ketika kita menyadari, kita mengenali, kita sadar, kita kenali, baru kita bisa sembuhkan. Sekarang ini kan sering banget ya anak-anak milenial sekarang, anak generasi Z gitu ya, semua bilang, aduh saya perlu healing gitu ya. Berarti mereka sudah sadar bahwa ada sesuatu di dalam diri mereka, mereka mengenali bahwa mereka butuh melakukan sesuatu gitu. Jadi yang kena krisis paruh baya ini sekarang udah bergeser juga gitu, makanya gitu. Jadi yang pertama itu kenali dulu, teman-teman kenali dulu. Ketika mengenali kita bisa tahu gitu, ya sadar dulu, tahu bahwa oh saya sedang masuk ke dalam satu fase seperti apa gitu ya. Dalam fase di mana oh ada kecemasan nih, kecemasan seperti apa gitu ya. Sadari, kenali, baru kita tahu bahwa kita mau sembuhin nih kalau memang ada luka batin gitu ya. Kalau memang misalnya ada sesuatu yang memang mengganggu kita, itu akan masuk ke dalam satu fase yang namanya healing gitu ya. Nah, dalam healing ini kita bisa mengerjakan yang namanya kalau saya selalu melakukan pendekatan yang namanya 5 pendekatan dalam hidup gitu. Ketika healing itu kita cek ke diri kita sejelas-jelasnya yang dibutuhkan oleh diri kita itu apa. Kalau ternyata yang dibutuhkan oleh diri kita itu adalah pengetahuan, knowledge gitu ya. Pengetahuan atau skill, berarti kita cari training gitu. Oh, ternyata kita butuh suatu kalau kita ngomong advice atau nasihat, berarti kita datanglah ke konsultan yang memang ahli di bidangnya gitu. Itu pendekatan yang kedua. Lalu ada pendekatan yang ketiga adalah kita butuh didengarkan tentang masa lalu kita sehingga kita tuh bingung, saya mau keluar dari masa lalu saya mau healing, saya mau keluar dari masa lalu saya mau keluar dari luka batin saya mau keluar apa? Berarti kita perlu ketemu konselor atau kita perlu konseling, kita perlu didengarkan, kita perlu dicariin solusi supaya kita nggak selalu hidupnya sebenarnya saat 30, tapi kenapa bayang-bayang hidup saya itu dari umur 20 atau umur belasan gitu. Luka batin itu terus saya bawa sampai ke umur saya 30 dan 40 gitu. Berarti butuh yang namanya terapi atau konseling gitu ya. Dan di dalam terapi atau konseling ini dengan segala macam terapi yang baik dilakukan bisa oleh diri sendiri seperti meditasi, self healing ya. Kalau teman-teman yang sudah banyak belajar pasti bisa melakukan self healing, bisa melakukan meditasi, bisa melakukan juga lebih ke cek diri sendiri ya, self awareness gitu, menemukan diri sendiri atau apa. Banyak sekali sekarang webinar-webinar yang akan membantu teman-teman atau camp-camp yang akan membantu itu atau para konselor yang dengan senang hati membantu ini gitu ya. Jadi pendekatan yang ketiga adalah terapi atau konseling gitu. Nah, ketika sudah masuk ke konseling atau ke terapi tentunya kita akan mendapatkan meaning atau arti. Menyadari ya, menyadari lebih dalam. Bedanya menyadari ketika healing adalah ketika ini meaningnya, meaningfulnya, menyadari, mengambil makna dari setiap peristiwa yang terjadi dalam rentang hidup kita. Gitu. Dalam rentang hidup kita setiap peristiwa yang terjadi itu pasti ada meaningnya, ada pembelajaran yang kita bisa pelajari gitu. Nah, ketika kita sudah dapat meaningnya, kita bisa melakukan pendekatan yang berikutnya. Yaitu pendekatan yang keempat. Pendekatan yang keempat adalah kita bisa melakukan yang namanya self-coaching. Jadi kita bertanya, memakai pertanyaan-pertanyaan terbuka, memakai pertanyaan-pertanyaan probing atau menggali, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menggali, mengambil insight dari pembelajaran untuk mengambil langkah-langkah konkret di masa depan.
Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan meaning, arti, kejelasan dari siapa sih nih si Pora, siapa sih Farida, siapa sih Evelyn, siapa sih Karati, siapa sih Ibu Ventin atau siapapun, misalnya Bu Juni, siapapun itu yang hari ini hadir gitu, ketika kita sudah tahu kejelasan kita dan kita sudah tahu meaning arti diri kita ini, arti diri si Pora ini di hidup tuh siapa sih gitu. Kalau sudah tahu tentunya kita bisa menentukan langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya atau langkah ke depan itu kita bisa melakukan pendekatan melalui coaching. Ya, kita sudah punya satu purpose, satu tujuan di hidup kita, gitu. Satu tujuan di mana kita mau capai. Nah, itulah kita namakan, kita bisa melakukan yang namanya self coaching, atau kalau belum bisa, kita bisa datang ke seorang coach untuk membantu kita menemukan potensi-potensinya kita, menggali potensi-potensinya kita, dan menemukan jawaban-jawaban dari dalam dirinya kita. Dan ketika itu sudah terjadi, maka kita bisa mengempowering diri kita sendiri dan mengempowering wanita-wanita di sekeliling kita atau di komunitasnya kita gitu. Dengan mengambil langkah penting yang bermakna dan berdampak. Ya, itu penjelasannya bagaimana self clarity ini dilakukan. Konsepnya adalah di sini. Ini yang paling penting teman-teman, silakan di-capture ya. Konsepnya itu yang paling penting adalah di sini. Kalau yang tadi di depan semua teorinya, semua pemahaman kita tentang self clarity, ini adalah bagaimana kita bisa menemukan kejelasan dalam diri kita. Ini stepnya. Dan ketika empowering, kita misalnya membutuhkan pendekatan yang kelima, pendekatan kelima adalah mentoring. Ya, bagaimana kita model orang lain, bagaimana kita mencontoh orang lain gitu ya. Kita juga butuh mementoring diri kita sendiri gitu, self mentoring, atau kita memakai mentor yang profesional. Ya, semoga sampai sini teman-teman bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan malam ini kepada teman-teman, sehingga ketika krisis datang kepada midlife woman atau wanita mulai paruh baya, kalau sekarang sih sudah bergeser gitu ya, itu teman-teman mulai bisa melihat gitu, apa sih yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus melakukannya gitu, bagaimana saya mulai menceknya. Nah, inilah prosedurnya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Karena kalau kita bilang ya, cintailah dirimu sendiri sebelum kita bisa mencintai orang lain. Karena hanya orang yang bisa mencintai dirinya sendiri bisa mencintai orang lain. Malam ini materinya nggak terlalu banyak ya, karena kita mau saling mengempower di woman community yang kita namakan the lady movement. Kenapa movement? Karena kita mau bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Silakan dicatat nomor teleponnya kita untuk bisa pertanyaan atau sesi coaching personal ya dengan kita juga ya, kalau misalnya mau, atau konseling dengan kita juga. Nah, saya akan stop sharing. Saya akan buka sesi tanya jawab malam ini. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Kalau di chat box kelihatannya belum ada pertanyaan. Silakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau buka mic, mau langsung bertanya, boleh. Silakan. Boleh kasih. Silakan Kak Belum Evelyn. ada yang nanya. Ya, boleh. Biasanya harus diinisiasi dulu biar rame katanya. Iya gitu, mesti ada yang pecah telur dulu katanya gitu ya, baru rame ya. Iya, tadi sempat menarik dengan kalimat wanita penopang pria itu, maksudnya pria sukses di baliknya pasti ada wanita tangguh ya. Itu kalimatnya pendek tapi ngena banget. Tapi kadang-kadang jadi wanita kan seringkali, maksudnya di beberapa ajaran juga dibilangin ya, hati-hati bukan jadi tulang punggung ya, tapi tulang rusuk gitu kan. Tapi sometimes karena katanya penolong, sometimes kan wanita pun akhirnya looks lebih kuat kan, yang tadi juga dibilangin tangguh ya. Nah, bagaimana memilah untuk stopnya, do-nya, dan lain sebagainya lagi. Itu kan mungkin pengalamannya pasti udah tinggi juga nih. Kebayang nggak nih pertanyaannya kira-kira? Wah, pertanyaannya dalam banget ya. Pertanyaannya dalam banget ya. Jadi kalau saya bilang teman sharing ada, the lady ada buat jadi teman curhat juga nih ya. Karena kan kadang-kadang wanita
wanita tangguh pun perlu curhat ya, bener nggak? Betul. Bener ya, bener ya. Kak Farida mau kasih insight dulu, mungkin Kak Farida, silakan. Kasih dulu. Oke, jadi Kak Farida. Oke, jadi Kak Evelyn mau tanya, wanita tangguh itu jadi tulang rusuk atau tulang punggung ya gitu ya? Kurang lebih gitu ya pertanyaannya jadi, ya. enggak, pertanyaan lebih kepada kadang-kadang saking tangguhnya seringkali malah jadi kayak tulang punggung kan, padahal seharusnya posisi dia tetap jadi tulang rusuk. Nah, kadang-kadang kan jadi wanita itu nggak tahu ya kapan dia harus stop, kapan dia harus menjadi terus tangguh gitu. Sampai akhirnya ya mungkin di beberapa wanita kan kejadian, mungkin ke saya juga termasuk ya, kan kadang-kadang dominan kan akhirnya gitu kan. Yes, betul. Nah, gimana Kadang-kadang kita secara jadi nggak sadar menyeimbangkannya ya. gitu. Nah, Gitu. jadi nggak sadar bahwa itu akhirnya terjadi gitu kan, terjadi terus Betul. ya gitu. Oke, baik. Ini pertanyaannya luar biasa dan dalam banget gitu ya. Karena ini banyak banget terjadi di orang-orang yang datang ke kita juga untuk konseling gitu ya, untuk ngomongin seperti itu. Saya itu tulang rusuk loh, katanya di balik pria sukses itu selalu ada wanita tangguh. Tapi ke ujung-ujungnya jadi kayak tulang punggung gitu. Kapan nih saya harus stop dan kapan saya harus ya balik lagi jadi tulang rusuk, bukan jadi tulang punggung gitu. Kapan balik laginya? Itu memang balik lagi hubungannya jelas banget dengan self clarity ini. Kita ngomong tentang clarity, kejelasan kita. Ketika kita jelas posisi kita seperti apa, maka kita tahu momen terpenting. Jadi saya nggak bisa ngomong, misalnya contoh nih ya, saya sekarang umur 25. Suami saya misalnya umur 30, anggap deh, lagi sukses. Saya sebagai wanita pendukungnya sukses, tapi di saat-saat tertentu ternyata kesuksesan suami saya ini misalnya harus didukung saya sebagai tulang punggung juga, karena nggak bisa sendiri gitu ya, misalnya gitu. Nah, kapan nih saya mesti stop, sampai umur berapa? Jadi tidak ada batasan umur, tapi kita bisa lihat. Tadi how-nya lihat ya. Di how-nya itu kita lihat gitu. Kita cek dulu, kita sadari. Ketika kita jadi tulang punggung, ada pain nggak yang terjadi? Ada luka batin nggak yang terjadi? Apa-apa jangan-jangan nggak sadar. Self-awareness-nya jauh banget gitu. Kita nggak sadar bahwa kita enjoy melakukan itu gitu. Ada ya, kadang-kadang jadi dominan benar gitu. Karena akan nanti jadi segala sesuatu yang biasa dilakukan dalam 90 hari berturut-turut, minimum 21 hari, itu menjadi satu budaya buat kita gitu. Kita kebiasaan menjadi tulang punggung, akhirnya apa? Kita udah nggak sadar loh bahwa kita sedang jadi tulang punggung, padahal kita itu terpaksa jadi tulang punggung. Gitu. Kapan kita harus berhenti? Sadari dulu. Seberapa ketika kita jadi tulang punggung itu membuat kita pain. Ada nggak impian dan ekspektasinya itu jadi gap yang besar di antara kenyataan hidupnya? Karena pain itu terjadi ketika impian kita di mana, ekspektasi kita di mana, kenyataannya di mana gitu. Saat itulah ada kemungkinan pain. Saat itulah kemungkinan terjadi yang namanya kita tidak mencapai ekspektasinya kita. Jadi yang pertama, sebelum kita bisa healing, kita sadarin dulu. Ketika kita melakukan sebagai tulang punggung, bukan sebagai tulang rusuk, ada nggak pain atau luka-luka yang kecil-kecil mulainya gitu. Nah, ketika kita sadari itu, kita kenali. Apakah kita fine-fine aja, kita baik-baik aja dengan itu gitu. Terus nanti ada kata-kata lagi pertanyaannya, tapi kalau misalnya saya stop sekarang, ya stopnya tentu tidak sekaligus. Semuanya adalah proses. Kita mulai kurangin dominasinya kita. Biasanya kalau udah jadi tulang punggung itu perempuannya lebih dominan. Pasti itu udah otomatis lebih dominan. Kurangin dulu. Beri kesempatan pada pasangan kita untuk bisa berbuat lebih tanpa kita dominasi. Gagal, nggak apa-apa. Toh kita tetap masih tangguh gitu. Ya, beri kesempatan, berproses. Jadi kalau saya selalu ngomong adalah kalau kita mau ngelompatin antara satu gedung dan gedung lainnya dan jaraknya 5 meter gitu ya, kita harus buat jembatannya, milestone-nya. Kita nggak mungkin lompatin langsung 5 meternya gitu ya.
kita harus buat milestone-nya. Nah, gimana cara buat milestone-nya? Sadari dulu. Sadari siapa diri kita. Itu paling penting, self-awareness-nya. Kalau di dalam self-awareness nanti ada konsep diri, di dalam konsep diri itu ada self-identity, ada self-ideal, ada banyak hal. Jadi di buku 21 harinya saya, di situ di day pertama itu selalu mengenali who am I-nya, siapa diri saya sendiri gitu. Ya, nanti banyak teman-teman kita juga yang berkecimpung di dunia ini yang mereka menjelaskan banyak hal tentang ini gitu. Juga. Semoga menjawab ya, Evelyn ya. Thank you Bu Sipira. Itu udah ya, ada di chat tuh. Kalau pastinya exactly-nya nggak bisa ngomong umur berapa, nggak bisa gitu. Oke. Kasih umur saya 28 tahun, kok saya tidak mau menikah-nikah? Wah. Nah, ini dicari nih kenapa tidak mau menikahnya gitu. Jadi ngomonginnya tadi ya seperti di Bagan itu kadang-kadang kita belum jelas sama diri kita sendiri. Kenapa kita nggak mau menikah? Apakah ada masa lalu, ada trauma, apakah ada kesehatan yang terganggu karena kita takut gitu ya, atau ada apakah gitu. Jadi tetap harus dicek ya. Kalau misalnya mau Kadia ya, dia atau dia nih, Kadia boleh nanti konsul sama kita juga, gitu ya. Karena ini lumayan personal ya. Semoga ngejawab dulu ya, kenapa kok saya itu, yuk kita cari self-awareness-nya dulu. Ya, temukan dulu dirinya siapa. Oke, Kak Desvalia, Kak Eva, halo, selamat malam Bu Zi. Kalau misalnya di komunitas ini goalnya apa Kak Zi? Nah, dan kalau coaching itu sistemnya gimana? Self-coaching atau memang ada yang jadi coach-nya? Oke, pertanyaannya bagus banget. Thank you Kak Eva. Jadi gini, komunitas ini adalah komunitas yang ingin mengempower para wanita, gitu ya. Jadi siapa sih yang bisa membantu kita ya sesama kita para wanita gitu. Kalau kita bergandeng tangan, kita saling mengempower satu sama lain gitu ya. Kita bisa membantu satu sama lain. Kita nanti yang tentunya nanti kita akan mengadakan banyak webinar-webinar yang akan membantu teman-teman menemukan gitu ya di komunitas ini, dan nanti komunitas ini akan bekerja sama dengan banyak hal gitu. Di sini salah satu yang udah mau kerjasama dengan Vibrant Woman gitu ya, di mana itu benar-benar menemukan diri sendiri apa segala macam. Kalau The Lady sendiri udah pasti akan bantu banyak banget gitu ya. Goalnya itu seperti itu. Kalau misalnya mau di coaching, kita sedia, sebagai saya dan Kak Farida itu professional coach. Kita bersedia membantu, gitu ya, untuk para ini. Tapi kalau misalnya untuk self coaching, nanti kita akan adakan webinar yang akan mengajarkan teman-teman bagaimana melakukan self coaching juga. Jangan khawatir ya, karena komunitas ini dibentuk, benar-benar dibentuk untuk membantu, memberdayakan, bukan memperdaya ya. Soalnya ini suka diplesetin antara memberdayakan dan memperdaya gitu ya. Kalau memperdaya itu benar-benar beda gitu. Jadi memberdayakan potensi-potensinya para wanita gitu. Termasuk juga tadi ya, ada sesi healing, berarti kita bisa terapi dan konseling. Kalau misalnya memang sudah punya meaning-nya, sudah ketemu siapa sih diri saya sendiri, konsep dirinya udah jelas, udah clarity ya, udah kejelasannya, self konsepnya tuh clarity banget gitu. Konsep dirinya itu udah jelas banget, itu pasti bisa di coaching. Karena kalau sudah meaningful berarti punya purpose, punya tujuan, punya sasaran hidup gitu. Nah, itulah yang akan di coaching. Oke, Kak Farida mau nambahin dulu 2 sebelum saya ke Karika? Ya, intinya di sini kita sadar dulu, sadar, tumbuh, dan bertumbuh. Sadari siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, siapa kita, apa kekuatan kita, apa bandaris kita, seperti tadi si Kak Evin ya, kita mesti tahu bandaris kita sampai di mana gitu kan. Gak selalu kita harus terus mengalah, gitu. Sedangkan kita sendiri tidak baik-baik saja gitu. Saya setuju apa yang Kak Zi, jadi kita mesti mengenali diri kita dulu semuanya, setelah kita sadar siapa kita, dan kita harus melakukan kayak seperti healing, mengobati dulu luka batin yang ada dalam diri kita, mungkin masa lalu yang membuat kita yang ada hal yang tidak menyenangkan,
ada depresi ataupun ada trauma dan itu harus disembuhkan dulu. Setelah itu kalau kita sudah memenuhi semua itu baru kita bisa bertumbuh gitu. Seperti itu Kak Aziz. Jadi sadar, sembuh, dan bertumbuh. Itu sih menurut aku sih Kak Aziz. Iya, tagline-nya bagus banget tuh, sadar, sembuh, dan bertumbuh ya. Kalau nggak sadar nggak bisa sembuh. Karena kita nggak kenal diri kita nggak tahu apa yang kita alami kan Kak Aziz gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kayak kita ngomong ya udahlah sakit kepala biasa nggak apa-apa terus biarin kita nggak lama-lama nggak sadar bahwa kita hidup dengan sakit kepalanya kita gitu sampai suatu saat kita pingsan baru kita sadar gitu, oh ternyata sakit kepala saya membahayakan gitu ya. Bagaimana kita bisa sembuh kalau kita nggak sadar bahwa sakit kepala itu bisa mengganggu gitu. Ibaratnya seperti itu kali ya Kak Farida ya. Iya benar kan. Dan terkadang orang itu salah seperti self love. Self love itu kita nggak hanya untuk kayak jalan-jalan, aku udah jalan-jalan kok, aku udah makan enak, aku udah shopping. Ternyata sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita belum self love loh gitu loh. Terkadang kita nggak kenal sebenarnya yang kamu jalani, kamu tuh ngapain sih? Kamu kenal nggak diri kamu tuh siapa sih gitu kan? Self love kamu tuh semana gitu. Itu kayak hanya di luar aja. Self love itu nggak hanya sebatas kita bisa jalan-jalan, healing sendiri, atau shopping atau ke salon, nggak sampai di situ. Sebenarnya kita self love itu kita kenal siapa kita, boundaries kita apa gitu. Itu sih menurut aku sih lebih self love-nya benar karena self love itu nanti dibagi 5. Nah itu kan ini lagi ya, ada self respect, ada self kayak kita ngomong banyak di dalamnya self care. Jadi kadang-kadang kalau orang ngomong self love cuma ngomongin self care aja dengan jalan-jalan. Padahal di dalamnya ada self respect, ada self development, ada apa gitu ya. Nanti kita cari waktu untuk bahas itu. Jadi bahas kalau lebih dalam lagi ya teman-teman yang bertahan di komunitas nanti akan dapat banyak materinya yang karena kita rencananya setiap Kamis malam jam 20 sampai 21 itu kita akan membagikan beberapa materi juga gitu ya. Oke, saya akan ke Karika ya. Karika, izin Buzi bertanya, merasa bertanggung jawab akan mengobati masalah pada pasangan kita, mau di masa lalu maupun di masa sekarang, bagus atau enggak ya? Karena merasa sayang jadi ikut terlibat. Ayo Kak Farida, tolong dijawab. Kalau saya menikahnya udah bundukan. Apapun itu, ketika kita mau ke tanggung jawab kebahagiaan diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan untuk merubah seseorang itu bukan tanggung jawab kita, karena perubahan itu akan terjadi dari dalam, bukan karena dari luar. Kalaupun kita ada masalah, kita mau coaching pun, mau ke psikologis pun, tetap perubahan itu diri kita yang bertanggung jawab, harus dari diri kita yang mau berubah. Kalau orang itu mau berubah, kita nggak bisa yang namanya, oh nanti kamu bersama aku pasti akan berubah. Nggak akan pernah bisa kita berubah. Oke, ini siapa nih yang nge-freeze? Kayaknya Kak Farida yang nge-freeze ya. Oke, so saya juga bantu jawab. Jadi kalau ngomong salah apa enggak? Nah, coba saya nanya ke Evelyn dulu deh ya. Soalnya yang buka kamera cuma Evelyn sama Suci nih. Menurut Evelyn, salah apa enggak? Yang ditanyain sama Rika nih. Kan kita kalau udah sayang kan kita punya rasa tanggung jawab ya. Kadang-kadang kita malah suka melupakan ngobatin diri sendiri karena sibuk ngobatin pasangan kita gitu ya. Jadi obat buat pasangan kita gitu. Mungkin kalau balik ke yang tadi, karena Kazi udah jelasin tentang pain ya, balik lagi ke pain-nya aja sih. Sebetulnya waktu kita merasa apapun itu ya tentang tanggung jawab atau enggak, kitanya sendiri enjoy apa pain itu aja kan. Karena kalau tanggung jawab dan akhirnya ujungnya jadi pain, nanti kan jadi nggak jadi berkat juga gitu ya, kan jadi rezeki juga gitu. Kalau saya ambil dari kalimat yang tadi, yang nggak tahu saya cepet nangkep nggak nih? Iya. Benar banget. Jadi gini, kalau ditanya bagus atau tidak, semuanya bagus. Kalau kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk menolong orang, kita ada di sini juga karena salah satunya adalah bentuk tanggung jawab saya sama Kak Farida bahwa kita ingin mengempower para wanita gitu. Siapa yang mau kerjain ini kalau bukan kita sendiri para wanita gitu, untuk bergandengan tangan saling mengempower gitu ya, kira-kira seperti itu gitu. Karena kalau seminar-seminar di luar sana udah banyak banget gitu. Benar-benar udah banyak banget gitu, segala macam teman-teman bisa dapatkan di YouTube, bisa dapatkan di AI apapun gitu. Yang ngerti IT nanti bisa tanya ke Bu Evelyn ya. Bu Evelyn tuh ngerti banget IT. Kalau saya begitu Bu Evelyn ngomong tentang IT, saya langsung merasa paling pintar di dunia. Tiba-tiba bengong aja kayak gitu ya.
Nah, jadi balik ke Karika, bertanggung jawab akan mengobati masalah itu apa? Balik lagi cari kejelasannya. Karena kita lagi belajar tentang self concept clarity. Ketika kita melakukan sesuatu, balik lagi. Kejelasannya apa? Yang suruh bertanggung jawab siapa? Misalnya contohnya gitu ya. Yang disuruh bertanggung jawab siapa? Gitu. Iya nggak apa-apa karena merasa sayang kita punya tanggung jawab, nggak salah. Namanya rasa sayang kita mau pasangan kita juga happy gitu. Terobati dengan masa lalunya. Kita bantuin mengobati masa lalunya atau masa sekarangnya. Kita support. Tadi kan bilang di balik seorang laki-laki sukses biasanya ada wanita tangguh yang mendukungnya gitu kan. Biasanya seperti itu gitu kan. Nah, balik lagi tanggung jawab ini harus ada boundaries-nya. Ada batasannya gitu. Ya, ada batasannya. Kalau kita nggak punya batasan, maka kita akan menimbulkan pain buat diri kita sendiri. Terutama ketika kita merasa kita itu manusia itu makhluk rasa dan perempuan itu katanya lebih banyak pakai perasaan karena punya peranakan gitu kan ngomongnya katanya gitu ya. Suka diplesetinnya gitu ya Kak Evelyn ya. Punya peranakan jadi katanya harus punya perasaan gitu ya. Kak Faridanya udah kembali. Oke, nah itu. Jadi tapi tetap balik yang seperti Kak Farida tadi bilang bahwa kita punya boundaries. Kita mesti sering ngecek self concept clarity ini adalah kepentingan kita untuk mengecek seberapa jelas, ya, seberapa jelas, seberapa sakit, seberapa enjoy, seberapa happy, seberapa jangan berselimutkan ikhlas. Ini satu poin penting lagi. Saya ikhlas melakukannya meskipun saya tersakiti. Seringnya dengar di lagu, dengar di sinetron, dengar di film, lihat di film-film, dengar ya semuanya. Saya ikhlas. Mungkin ini sudah takdir saya. Sering nggak dengar kayak gitu? Sudah takdir saya harus bertanggung jawab. Sudah takdir saya sudah jadi nggak jadi tulang rusuk lagi tapi tulang punggung. Fine, boleh. Berapa lama? Tadi pertanyaan Evelyn bener banget. Tajam, menusuk. Berapa lama? Berapa lama mau seperti itu? Berapa dalam kamu mau menyakiti diri kamu sendiri? Misalnya kalau ngomong itu, enggak kok saya ikhlas. Oke. Seberapa ikhlas? Seberapa dalam ikhlasnya? Dan ketika ikhlas itu cek. Tadi, sadari. Menyakiti diri sendiri? Enggak. Ya sudah jalankan terus. Tapi jangan sampai nanti di ujung ada penyesalan atau perkataan, waduh saya sudah melakukan yang terbaik loh buat dia, tapi ternyata dia diambil tetangga. Ya. Konsepnya jelas. Ketika kita mau bertanggung jawab terhadap sesuatu, apakah itu memang yang dibutuhkan oleh pasangan kita? Gitu. Semoga menjawab ya Karika. Kalau belum terjawab silakan hubungi nomor di bawah ini. Karena waktunya cepat banget ya 1 jam ya. Iya. Nggak kerasa banget ya. Ada lagi Seru pertanyaan berarti. yang lain mungkin dari teman-teman. Ini ada 26 juta umat tapi yang nanya cuma 3. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Mungkin melihat tetangganya atau siapa yang sedang memasuki krisis juga gitu parubaya. Nggak parubaya sih sekarang sih kalau saya bilang. Parubaya itu ya tergantung ya. Siklus hidupnya manusia sekarang diukurnya berapa gitu. Justru kalau di luar negeri itu penelitian umur 60 tahun tuh masih termasuk muda loh Kak Zi. Iya, betul. Iya. Kalau di Indonesia 60 itu pemuda, pemuda dan pemudi. Saya langsung lihat, aduh 60, oh berarti saya juga gitu. 60 itu masih muda loh kalau di luar negeri. Boleh. Kalau mau ngundang teman-teman boleh. Mbak Ji. Ada Bu Yani kayaknya.
Iya. Hai Bu Yani, silakan Bu Mbak Yani. Zi, salam kenal untuk Salam. Mbak Zi, Bu Farida, Bu Evelyn. Senang sekali saya dengarnya, luar biasa. Ini wanita-wanita luar biasa, wanita tangguh semua. Alhamdulillah. Iya, maaf saya ikut agak terlambat, tapi sangat menarik sekali topiknya dan itu membuat saya kok rasanya nggak cukup ya. Memang 1 jam ini saya ingin ngobrol banyak dan mungkin saya ingin ajak teman-teman saya. Nanti sampai kita buat lagi, saya akan kumpulin teman-teman, kasih waktu yang agak panjang karena tadi kan mendadak ya Mbak Zi. Ya, Bahkan betul. saya udah limit time, sudah saya mau tarawih, terus saya tinggal. Iya, Nah, nggak kebetulan apa-apa. saya sebagai salah satu organisasi, sebetulnya beberapa organisasi sih, tapi sudah saya banyak tinggalin, cuma ada 2 yang sekarang saya konsen. Cuma di sini banyak wanita, terutama wanita yang punya bisnis atau UKM atau pengusaha-pengusaha. Siap. Ya, di mana ini cerita sedikit ya, mohon maaf. Sering mereka bekerja sama juga dengan suami. Disitulah timbul juga ada beberapa konflik karena kok wanitanya lebih berperanan, lebih tangguh, lebih kuat, dan karyawan juga lebih nurut sama si istri. Jadi kadang-kadang si laki merasa, kan itu karyawan kamu, kan itu kamu yang ngurus, kan itu begini begitu. Akhirnya si laki merasa kurang atau minder atau bahkan nggak mau mikirin lagi karena itu bisnis lu, misalnya kayak gitu. Akhirnya timbullah mulailah pertengkaran-pertengkaran kecil dan akhirnya endingnya kadang-kadang si lelaki ini suami mencari kesibukan di luar. Betul. Ya, kadang-kadang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini yang memang perlu nanti ada solusi dari Mbak Zi, Mbak Farida, Bu Evelyn. Apa sih kiat-kiatnya? Tapi itu nanti disimpan dulu untuk next pertemuan aja, karena saya Boleh. ingin disaringkan sama teman-teman UKM, teman-teman pengusaha. Itu aja. Saya Terima senang kasih sekali. Bu Yani. Terima Terima kasih kasih Bu banyak. Yani. Berarti ini sesuai ya Kak Farida ya dengan Iya. konsepnya the lady movement. Jadi memang rencananya ini yang pertama kita lakukan untuk self concept clarity. Ini yang pertama. Karena kita akan punya banyak materi selanjutnya dan kita juga akan di grup itu kita selama 14 hari ke depan akan ngomongin kita akan share pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman menemukan konsep dirinya lebih jelas gitu ya dalam 14 hari juga gitu ya. Jadi Kak Eva tanya boleh nggak invite temennya? Boleh banget. Semakin banyak pokoknya nanti kalau misalnya jadi lebih banyak lagi kita akan buat grup community-nya gitu. Jadi kalau grup community kan nggak berbatas berapa orang. Kalau WA grup kan cuma 250 ya orangnya gitu ya. Tapi nanti kita maunya lebih banyak lagi, makin banyak makin baik gitu. Karena kita mau empower satu sama lain. Terus Kak Dia tanya komunitas ini dari umur berapa sampai umur berapa? Kalau saya bilang wanita dewasa ya, wanita dewasa itu mungkin dari umur 21, kalau saya bilang ya, 21 udah dewasa belum sih? 21 udah dewasa kali ya, gitu ya. Dari coba dicek 21 udah dewasa belum gitu ya, dari umur 21 sehingga itu. Umur 21 buat saya berarti sudah bisa memutuskan sendiri tanpa nanya lagi ke bundanya gitu ya, ke ibu atau ke mamahnya gitu. Oke, terus Kak Santi krisis ekonomi Bu, kalau aku nggak apa-apa, banyak yang krisis ekonomi datang ke kita. Krisis ekonomi juga tentunya datang dari ketidakjelasan tentang self konsepnya, ya. Nanti bisa dibantu gitu. Nah, wah, thank you so much nih. Wah, Thank you, Kak Evelyn. Kak Evelyn langsung saya jadi panitia tetap nih kayaknya. Dibantuin soalnya host saya hari ini nggak bisa bantu. Nggak apa-apa, soalnya hari ini Kasipora sama Kak Farida udah keren banget ya. Udah bikin webinar, bikinin grup, dikasih PR lagi loh sama Bu Yani loh.
Oke, memang konsepnya kita rencananya di bulan April ini kita angkat terus tentang self concept clarity. Nanti setiap bulan itu kita akan ganti topiknya, gitu. Tapi teman-teman yang hari ini pertanyaannya Kak Eva itu nyambung banget, intuisinya hebat banget berarti. Jadi teman-teman boleh mengundang 5 orang temannya gabung di tempat kita gitu. Lalu untuk teman-teman juga yang memang memerlukan coaching, kita akan memberikan 1 sesi coaching gratis. Ya, jadi boleh daftar. Boleh daftar ke Kak Farida, tapi boleh daftar juga nanti di grup atau japri kita gitu. Silakan. Ya, dan nanti teman-teman selama 14 hari ke depan akan dibimbing untuk dengan pertanyaan-pertanyaan coaching. Kurang gimana coba ya Kak Evelyn gitu ya. Untuk mengempower satu sama lainnya gitu. Nah, ini kayaknya Kak untuk Nasumi udah open cam, mau nanya nggak tuh? Iya, coba Nyimak Kak saja. Nasumi mau nanya, silakan. Enggak, saya nyimak aja dulu. Baru bisa Oke, open cam. Kak Aben mau nanya, tadi sempat buka mic. Kak Suci mau nanya? Enggak, oke. Oke, jadi pengen belajar tentang manajemen materi meski belum ada. Sebenarnya ada, banyak. Banyak, kita punya materi banyak banget. Oke, jadi nanti yuk masuk ke grupnya. Kalau memang ada ini boleh kasih masukan-masukan juga. Kita kalau kebanyakan materi juga kita kadang-kadang bingung ya mau yang mana dulu gitu yang dibagikan. Nah, kalau buat Bu Yani ini waktu yang tepat banget karena kebetulan juga kita ada beberapa komunitas juga gitu ya yang memang kerjasama sama kita juga ini untuk pemberdayaan wanita. Jadi memang setiap Kamis malam ini kita pengen membantu banyak. Memang waktunya nih tadinya tuh pengennya 20.30 supaya yang taraweh udah napas dulu gitu. Cuman takutnya jadi kemalaman gitu kan ya. Jadi rencananya setiap Kamis jam 20 kita akan ada dan kebetulan untuk minggu depan teman-teman punya hak untuk mengundang teman-temannya untuk berbagi sama kita. Boleh nggak datang lagi? Boleh banget, karena kemungkinan pertanyaan-pertanyaan dari temannya, mungkin materi yang dibagikan sama, tapi pertanyaan dari teman-teman yang berbeda itu akan menambah pengetahuan yang akan berbeda. Biasanya setiap webinar kita itu pertanyaan dari para peserta itu yang berbeda, itu memperkaya teori yang tadi. Teorinya sih itu aja gitu. Tapi dari teori itu ketika teman-teman menyimak, itu teman-teman akan mendapatkan lebih banyak. Nanti mungkin saya akan bagikan PDF-nya supaya teman-teman bisa baca lagi teorinya. Dan mungkin ketika sudah diendapkan terus ada pertanyaan, kita punya grup untuk tanya jawab dan teman-teman boleh berpendapat tapi tidak boleh berkonflik dan tidak boleh spamming gitu ya. Nggak boleh itu aja sih untuk menjaga integritas satu sama lain. Jadi grupnya boleh dibuka, berpendapat boleh, tapi nggak boleh saling ngeledek, nggak boleh saling itu, karena kita mau mengempower ya, bukan mau berkonflik gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Kamis depan kita akan dengan tema yang sama, tapi mungkin siapkan pertanyaan yang berbeda dan teman-teman silakan mengundang teman-temannya. Nanti kalau misalnya ada lagi, saya percaya banyak banget yang butuh tentang self clarity, self concept clarity ini gitu. Kenapa kita mulainya dengan self-concept clarity? Kita mau ngomongin yang lain-lain, self-image, self-esteem, self-confidence, apa kalau kitanya sendiri belum jelas, siapa si Evelyn, siapa si Farida, siapa si Sipora, siapa si Nasumi, siapa si Bu Yani, itu tidak akan jadi apa-apa. Kita mulai dengan ini dulu. Gitu. Dengan step yang ini. Ya. Oke. Terima kasih kembali Kak Yani ya. Oke, so sudah jam 21.05 tadi kita mulainya 20.10. Kita masih punya waktu 5 menit. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau enggak sampai ketemu di grup dan gunakan grup itu secara maksimal untuk membantu teman-teman mengempower satu sama lain. Kak Eva mau nanya, Kak Eva? Aku Bu. Aku. Iya. Iya dong, Espalia. Maaf, aku sambil nyetir, sorry. Iya, hati-hati nggak apa-apa, matiin aja kameranya nggak apa-apa. Itu sih berarti nanti di grup itu ada 14 hari buat kita dapat materi kayak semi workshop gitulah ya, tapi
dikerjain sendiri gitu ya? Di grup itu akan dapat materi pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberdayakan diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa menemukan diri kita tuh seperti apa gitu. Itu akan dimulai esok hari. Oh, besok berarti kalau mau ngundang berarti malam ini ya? Biar boleh. Besok maksudnya gini, kalau misalnya besok ada yang baru masuk dan baru ke ulang, nggak apa-apa, kita rajin kok ngulang-ngulang. Kita rajin ngulang-ngulang, jadi boleh ditanya juga Japri, nanti ada teman-teman yang bantuin juga gitu. Dan kalau ada yang mau ikut webinarnya yang tema yang masih sama, kita akan ulang di bulan Maret. Di bulan Maret tuh kan masih Maret aja, nggak bisa move on. Di bulan April ini kita temanya akan sama, self concept clarity, tapi nanti mungkin kita akan bikin studi kasus yang berbeda. Studi kasusnya yang berbeda gitu. Jadi nanti saya sama Kak Farida akan bikin studi kasus lah ya, supaya teman-teman bantu mikirin supaya apa gitu. Atau nanti dari Bu Yani kan akan mengirimkan pasukannya ke webinarnya kita, pertanyaan-pertanyaan mereka itu yang akan memperkaya kita kira-kira. Ya. Siap. Ya. Jadi sumber materi kita ya Kak Zia ke depannya. Ya. Soalnya kalau kita ini kalau nggak ditanya bingung mau ngejelasin yang mana gitu, ya kan? Tapi kalau ada banyak pertanyaan, ada banyak studi kasus dari teman-teman, nah oke, jadi seru gitu. Yes, oke. Ya. Nah kalau teman-teman sedikit, saya mau promosiin Kak Evelyn, kalau teman-teman mau tahu tentang misalnya di sini banyak reseller atau apa yang membutuhkan IT untuk mempermudah stok, mempermudah penjualan atau apa, silakan hubungin Kak Evelyn. Kak Evelyn ini wanita tangguh yang saya temukan jago di dunia software ya, membuat program-program gitu. Thank you. Ya. Jadi mahal nih webinarnya nih. Dipromosiin soalnya. Webinarnya jadi mahal ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau di-empower sama saya juga boleh loh, pesan sponsor kan lumayan nih. Dan nanti ini lumayan loh. Ini juga nanti kita akan masukkan ke dalam YouTube gitu. Jadi saya juga dibantu sama timnya Dr. Mats untuk nanti dibuatkan YouTube-nya. Kalau saya suruh buat YouTube ya ngerti dong emak gitu, the power of emak. Bisanya belanja doang, nggak bisa bikin YouTube. Oke. Teman-teman sekali lagi terima kasih. 2 menit yang tersisa saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa diingatkan kembali berusaha mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa mencintai orang lain gitu. Sadari dulu bahwa kita sudah mencintai diri kita dengan memiliki boundaries yang luar biasa atau batasan diri kita yang luar biasa, sehingga kita tahu kapan kita harus mencintai dengan dalam dan kapan kita harus bukan stop mencintai, tapi kita juga menerima cinta dari luar sana. Self love bukan berarti cuma self care, karena di dalam self love ada self respect juga. Buat teman-teman para wanita tangguh The Ladies Movement, terima kasih malam ini, dan kata terakhir bukan kata terakhir ya, kata-kata penutup dari Kak Farida, silakan Kak Farida. Oke, makasih buat teman-teman semuanya atas waktunya sudah meluangkan waktu mengikuti webinar yang malam ini. Semoga ini membuat menjadi inspirasi kita untuk membuat materi-materi yang lebih banyak lagi yang apa yang teman-teman butuhkan nanti ya Kak Zia. Kita usahakan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Makasih juga atas waktunya. Makasih. Ya. Selamat malam, selamat berkegiatan kembali dan selamat istirahat dan semoga sehat selalu. Sampai ketemu Kamis depan. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Jumat Agung, selamat Hari Paskah buat yang merayakan. Amin. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu keren. Boleh foto dulu nggak ya? Masih sempat foto nggak ya? Sempat foto nggak? Yuk kita foto dulu yuk. Mari yuk. Suka lupa saya kalau udah itu. Kalau yang bisa buka kamera silakan buka kamera. Yang bisa buka kamera silakan buka kamera. Kita akan ambil. Bentar ya. Oke. Di sini ada udah ada 6 yang hilang. Berarti kita buka kamera 1 2. Masih tunggu ya. 1 2 3. Terima kasih ya teman-teman, nanti foto. Terima kasih.
grup. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak Si, Selamat malam semuanya. Terima Farida, kasih. semuanya. Terima God kasih. bless. Kak Dev, thank you Kak Dev. Terima kasih. Wah, Thank you, luar biasa. Kevlin. Evelyn. Wah, Evelyn mesti diangkat jadi host nih. Thank you banget udah banyak Luar ngebantu ya, biasa. Kevlin. Sip, senang Iya. bisa kontribusi. Thank you, malam-malam izin live. Yo, Iya, bye. thank Yo, you dadah. Evelyn. Thank you Kak Dev. Dadah. Kak Dev kenalin Kak Farida. Oh, Kak Devita. Thank you teman-teman. Iya, Kak Devita udah pernah ketemu dong. Kenal. Udah Iya, kan? makanya. Udah Halo, di halo. itu ya Kak Zvi. Iya, jadi Kak Devita itu nanti yang pegang rumah hening. Saya di teman sharing, Kak Devita itu yang pegang di rumah hening. Nah, Kak Farida ini nanti yang pegang di The Lady Movement gitu. Jadi khusus buat wanita. Jadi kalau misalnya khusus-khusus yang wanita empower, nanti yang pegang Kak Farida. Teman sharing itu kan lebih umum, lebih semuanya kayak gitu kan. Nanti rumah hening itu dengan meditasi, dengan energi, dengan berbagai macam lah ya gitu ya. Kamu cantik sekali ya habis misa ya. Aduh. Iya, baru pulang, baru nyampe. Oh. Iya. Oke. Oh iya direkam. Kak Devita. Dulu. Iya, Rekaman makasih.